Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis Mirai Aset Sekuritas, Christine Natasha. Selamat pagi, Mbak Christine. Halo, selamat pagi Mas Cikal. Oke, Mbak Christine, ini kalau kita bicara kebijakan terbaru mengenai pandemi, kan PPKM juga diperpanjang ya, terutama untuk DKI yang turun ke level 1. Ini bisa menjadi sentimen positif atau tidak? Kalau kita melihat tadi juga IHSG dibuka di positif, tipis ya, menguat tipis, kemudian kemarin juga ditutup melemah. Kondisinya seperti masih galau ini, Mbak Christine. Bagaimana analisis Anda? Ya kalau saya lihat sih memang IHSG kalau kemarin ditutup melemah 0,6%, ini dikarenakan investor juga masih mendigest untuk 9-month 21 earnings result dan juga setelah kenaikan yang cukup tajam di hari terakhir bulan Oktober. Jadi kemarin koreksi yang cukup sehat dan memang untuk hari ini sentimen utama untuk pergerakan IHSG juga masih datang dari keputusan dari suku bunga acuan yang akan diumumkan the Federal Reserve Amerika Serikat untuk hari Kamis pekan ini, di mana pelaku pasar juga masih akan wait and see. Selain suku bunga di Amerika Serikat juga pengumuman tersebut diharapkan juga dapat memberikan berita terbaru mengenai sikap dari bank sentral tersebut untuk kebijakan moneter ke depannya. Sementara itu kalau Wall Street semalam juga ditutup menguat dengan record high, dan walaupun survei Manufacturing Institute for Supply and Management atau ISM Manufacturing Amerika Serikat masih berkembang, namun kita melihat masih melambat pada bulan Oktober, di mana turun menjadi 60,8 dibandingkan 61,1 pada bulan September. Jadi optimisme di Amerika Serikat masih ada, namun untuk dalam negeri kita melihat investor masih wait and see mengenai keputusan dari The Federal Reserve, walaupun positif sentimen juga masih ada di dalam negeri, yaitu pelonggaran PPKM terutama di ibu kota negara yaitu Jakarta, di mana COVID-19 juga turun secara signifikan. Oke, inflasi Oktober, Mbak Christine, di 2021 sebesar 0,12 month to month, kemudian 1,66% year on year. Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi pasar? Ya, ini inflasi ini juga sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat seiring dengan pembukaan kembali kegiatan ekonomi yang menyusul dilonggarkannya kebijakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan juga Bali. Dan hal ini memang kabar baik, di mana pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat diperkirakan akan bertumbuh secara positif lagi gitu. Jadi dengan inflasi Oktober ini memberikan sinyal positif terhadap ekonomi di kuartal 4 2021. Namun ya saat ini memang para investor juga masih wait and see mengenai kebijakan The Fed. Oke, jelang FOMC meeting, bagaimana dampaknya terhadap IHSG? Saya melihat kalau untuk hari ini indeks akan bergerak mix, dan saat ini sudah namun terbatas. Dan kalau kita lihat jika indeks menguji break support di 6.505, ini akan menguji support selanjutnya lagi. Jika indeks hari ini ditutup di zona hijau, ada kemungkinan untuk esok hari akan melanjutkan penguatan. Oke, selain The Fed, sejumlah bank sentral utama di dunia juga akan mengadakan rapat pekan ini. Sejauh mana mempengaruhi pergerakan indeks? Saya lihat untuk hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi pergerakan indeks. Dan kalau kita lihat sih memang sentimen positif untuk IHSG masih ada dari tren COVID-19 yang terus membaik. Sementara itu untuk vaksinasi, booster, dan perbaikan layanan kesehatan yang terus meningkat pada tahun 2022 nanti menjadi sentimen positif. Dan memang untuk bulan November biasanya IHSG cenderung terkoreksi karena sudah menguat secara signifikan di bulan Oktober. Walaupun demikian, saya lihat optimisme tetap ada untuk IHSG, sehingga kita masih bullish terhadap IHSG apalagi di bulan Desember nanti. Jadi kalau saya lihat sih untuk saat ini kemungkinan untuk retail companies
masih akan dibuka positif, dan untuk para investor disarankan untuk wait and see atau buy on weakness untuk bulan ini. Oke, untuk laju inflasi di Amerika Serikat apakah berpotensi mengalami hiperinflasi? Untuk hyperinflasi memang sejumlah oknum juga sudah mengatakan bahwa hyperinflasi akan terjadi di Amerika Serikat, dan hal itu memang sangat berpotensi, di mana juga harga komoditas juga meningkat terus, dan saya lihat memang potensi tersebut akan berpotensi untuk membuat The Federal Reserve untuk menaikkan suku bunganya lebih cepat gitu. Oke, proyeksi Anda terhadap data ekonomi Amerika kuartal 3 2021 seperti apa, Mbak Christine? Untuk kuartal ketiga memang karena ada peningkatan COVID-19 Delta varian di Amerika Serikat, saya lihat untuk kuartal ketiga sedikit lebih melambat gitu untuk Amerika Serikat. Oke, ini memasuki awal November, Mbak Christine, apa yang perlu diperhatikan oleh investor? Saya melihat investor seharusnya buy on weakness untuk saham-saham yang melemah atau belum naik signifikan di bulan Oktober kemarin, dan saya melihat bahwa fundamental dari IHSG masih remain intact, di mana saat ini kita juga mengharapkan bahwa pergerakan Malaysia juga akan semakin tinggi mendekati tahun 2022. Karena itu saya melihat saran untuk para investor adalah untuk buy on weakness. Oke, kinerja PGAS menarik di kuartal 3 2021 ini cukup melesat begitu ya. Bagaimana pergerakan sahamnya pagi ini? Untuk Pegas ya, saya melihat untuk Pegas hari ini pergerakannya masih sideways walaupun masih berada di zona hijau. Hari ini menguat 1%. Ini dikarenakan kemarin juga sudah turun cukup signifikan, yaitu kemarin turun lebih dari 2% lebih. Jadi untuk Pegas saya sarankan untuk day trade aja untuk saat ini. Untuk supportnya itu di 14.70. Oke, Bank Mandiri ini juga menjadi pemilik aset terbesar ya di kuartal 3 2021. Ini bagaimana pergerakan sahamnya? Saya juga masih menyukai untuk 4 bank besar di IHSG ya. Dan so far untuk BMRI juga kalau kita lihat dari earnings-nya mereka juga masih above consensus expectation. Dengan run rate-nya itu sebesar 79,2% di 9 month 2021. Dan kita lihat bahwa untuk overall dari improvement dari earnings dari BMRI, di mana meningkat sebesar 37,5% secara year on year, ini juga memberikan sentimen positif terhadap pergerakan saham BMRI saat ini, walaupun saat ini masih berkonsolidasi. Jadi saya lihat untuk BMRI untuk jangka panjangnya juga masih bagus. Oke, Krakatau Steel untung 853 miliar di kuartal 3 2021. Bagaimana pergerakan sahamnya? Untuk Krakatau Steel saya sih melihat masih sideways saat ini, juga sedang membentuk pola ascending triangle. Namun saat ini kalau saya lihat masih belum berhasil untuk break di resistannya itu di 580. Jika sudah break di resistannya di 580, maka masih akan berpotensi untuk meningkat ke level 650. Oke, tadi kita sudah bahas Pegas, kemudian BMRI. Terakhir, Mbak Christine, saham apa saja yang layak untuk dicermati hari ini? Untuk hari ini saya merekomendasi SCMA karena resultnya mereka di teman 2021 juga cukup baik, dan kita juga masih suka untuk fundamental dari SCMA, dan saya juga merekomendasikan untuk 4 bank besar yaitu BBCA, BBNI, BMRI, dan juga BBRI. Oke, baik. Terima kasih Mbak Christine atas informasi serta analisisnya. Terima kasih. Baik. Dan pemirsa, bagaimana pergerakan rupiah pagi ini? Informasinya kami hadirkan langsung dari Global Markets Bank Permata. Usai jeda, tetaplah bersama kami di IDX Opening Bell.